Seperti yang kita sebut sebelumnya, ganti aja merek mobilnya ya. Jadi orang itu mobilnya Xenia diganti jadi Lexus. Kan mirip Pak. Oh ini loh Lexus, ini loh Lexus, ini loh Lexus. 1000 kali dia bilang itu Lexus, itu nggak Lexus Pak. 1000 kali mereka mengaku ini akidah salaf, itu bukan akidah salaf. Karena akidah salaf tidak meyakini Allah bertempat. Nah, kita sudah singgung sebelumnya ya. Nah, akidah sekarang yang mengaku salaf, dia mengatakan mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal para imam-imam terdahulu tidak meyakini Allah bertempat. Coba lihat sekarang ya, di YouTube, di mana-mana, di Google, tulis Pak, di mana Allah. Nanti mereka jawab. Dan mereka mengatakan di mana Allah bertempat di atas, di langit atau di atas arsy. Kita tidak menemukan kalimat yang detail mengenai ini. Cuma ada di Quran itu 7 ayat mengenai bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Namun imam ini akidah Imam Asy'ari, ini kitabnya saya bawa langsung. Apa makna Allah bersemayam di atas arsy? Allah memuliakan arsy tanpa perlu menempatinya. Kenapa? Arsy, bumi, langit itu benda. Arsy itu paling gede. Allah itu bukan benda. Maka Allah tidak butuh bertempat seperti benda. Sedangkan yang aku salafiyah hari ini, itu bukan salafiyah Pak, itu mujassimah. Apa itu mujassimah? Yang meyakini Allah seperti benda sifatnya. Apa kata mereka? Allah itu sesuatu. Sesuatu mesti bertempat. Maka Allah mesti bertempat. Yang meyakini Allah tidak bertempat sama dengan ateis. Allah tidak ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Dia lupa di Sahih Bukhari ada hadis. Kan Allah. Jadi Abu Musa al-Asy'ari bertanya, hai Nabi, hai Rasulullah, kaifa kana Allah? Kaifa kana Rabbuna? Bagaimana Allah itu dulu? Lalu Nabi jawab, kana Allah wala syai'a ghairuh. Dulu Allah telah ada dan tidak ada sesuatu pun bersamanya. Tidak ada arsy, tidak ada air, tidak ada bumi, tidak ada langit. Wa arsyuhu 'alal ma. Kata Ibnu Asakir dan Al-Baihaqi, wah di situ artinya bukan dan, tapi lalu Allah menciptakan arsy di atas air. Kalau begitu duluan mana arsy sama air? Air dulu, ternyata di Quran ada. Kami ciptakan, waja'alna, kami jadikan dari air kulla syai'in hayya, segala sesuatu hidup. Jadi tolong dilihat lagi. Kalau meyakini Allah bertempat, itu bukan akidah ahlus sunnah ya. Allah, jadi kita di awal mengatakan arsy, langit, bumi, benda. Benda mesti bertempat. Bisa nggak bayangin buku tapi nggak ada tempatnya? Gak bisa ya. Allah bukan benda, tapi pencipta benda. Benda itu materi. Allah bukan materi. Karena Allah bukan materi, bukan benda, maka dia tidak butuh tempat. Jadi tolong jangan bayangkan Allah di suatu tempat. Apakah di surga, di langit, di arsy? Enggak. Maka kalimat istawa 'alal 'arsy, Allah bersemayam di atas arsy, itu artinya Allah memuliakan arsy. Kita gak usah takwil. Apa ditakwil? Memaknai makna yang macam-macam istawa. Katakan saja Allah bersemayam, kita iman. Ya, gak usah dipikirkan. Karena memikirkan ini tidak ada perintahnya. Adakah sahabat yang bertanya, bagaimana cara Allah beristawa? Gak ada. Maka Imam Malik jawab ketika ada orang nanya, kaifal istiwa? Bagaimana cara Allah duduk di atas sana? Kan istiwa artinya duduk Pak. Marah sekali Imam Malik yang wafat tahun 179 Hijriah. Apa kata beliau? Al-istiwa ma'lum. Kata istiwa dalam bahasa Arab artinya sudah jelas. Sejelas itu ternyata dalam bahasa Arab makna istiwa ada 15 makna. Duduk hanya salah satu maknanya. Tapi tiba-tiba ada ustaz berinisial KB mengatakan Allah duduk di atas arsy, kakinya di kursi. Allahumma sholli ala Muhammad.
Akidah apa ini? Ya, akidah apa ini? Berarti dia membayangkan Allah duduk. Dia membayangkan Allah, Pak. Ini bertentangan dengan ayat Al-Quran surat Syura ayat 11. Ingat-ingat nomor ayat ini ya. Ini paling inti. Akidah semuanya terkumpul dalam surat Syura, bukan Syu'ara. Syura ayat 11 bagian tengahnya. Laisa kamitslihi syai'. Laisa, tidak ada kamitslihi, serupanya, sepertinya syai', sesuatu pun. Sesuatu butuh tempat, dia nggak butuh tempat. Sesuatu ada di atas, ada di bawah, kiri, kanan, depan, belakang, dia tidak butuh arah yang 6. Akidah para musyabbihah yang ngaku sekarang sebagai salaf mengatakan bahwa Allah itu di arah atas. Nah, ini jadi problem, Pak. Yang tidak meyakini ini disebut Ustadz Subhan. Maka Ustadz Somad disebut Ustadz Subhan sama mereka ya. Masa Ustadz Somad Ustadz Subhan? Ya. Ustadz Adi disebut Ustadz menyesatkan. Astagfirullahaladzim. Buya Yahya disebut buaya. Begitu mereka menggelari ulama-ulama kita. Apakah kita begitu? Apakah itu tradisi umat Islam? Nabi bersabda, sibabul muslim fisq, mencaci sesama muslim fasik, apalagi itu ulamanya. Gak boleh, haram hukumnya ya. Kita cuma boleh jelaskan, Ustaz ini keliru, selesai, jangan pakai hujatan ya. Jadi akidah Ahlus Sunnah mengenai Allah, Allah tidak butuh tempat, tapi menciptakan tempat. Nah, jadi kalau sholat jangan bayangin Allah di atas, Bapak Ibu ya. Jangan dibayangkan juga Allah di mana-mana. Kenapa? Allah tidak butuh tempat. Mana itu tempatnya. Ya, benar nggak? Di mana tempatnya itu. Maka ada sebuah kalimat, ini kaidah, man ayyana al-aina fala yuqalu lahu aina. Siapa yang menciptakan tempat, maka tidaklah dia diberi disifati sebagai zat yang bertempat. Maka kesimpulan sederhananya gini, mahma tasawwar dan balik, apapun yang terpikir dalam pikiran kita bahwa Allah bertempat di kiri kanan atas belakang atau di mana-mana, Allah tidak begitu. Alasannya sederhana, Allah bukan benda, maka tidak butuh tempat ya. Nah, ini kesimpulan awal-awal pertemuan kita ya. Kesimpulan aja udah ngebul langsung ya. Ini membicarakan ini bikin panas Bapak Ibu. Beda kalau ngaji risalah Kusyairiyah di MRBJ ya. Adem, bikin mata berkaca-kaca malah ya. Namun kalau ngaji ini perlu menguatkan kalbu. Ini yang disebut akidah. Akidah itu mengeraskan hati untuk itu. Enggak boleh lagi digoyang-goyang. Ini yang disebut akidah ya. Enggak boleh digoyang-goyang, harus dimantapin. Namun sayangnya ada orang yang mengeraskan kalbunya, memantapkan kalbunya untuk hal yang tidak perlu dimantapkan. Contohnya membayangkan Allah bertempat gitu. Makanya saya alhamdulillah dikasih Allah semacam kearifan. Kalau ketemu seseorang yang yakin Allahnya bertempat, itu di wajahnya kelihatan sama saya ya, langsung kelihatan Pak. Kasihan Allahnya kejauhan ya. Di dalam surat Qaf Allah berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadi. Urat nadi di mana-mana. Maksudnya Allah lebih dekat kamu daripada kamu menyadari kedekatan tubuhmu dengan rohmu. Allah lebih dekat dari itu. Berarti gak usah bayangin Allah bertempat jauh di atas sana. Berarti dia meyakini bumi flat. Ya, hari ini bumi flat. Pakai ayat lagi ya, surat Yasin. Allahu Akbar. Udah kembali zaman-zaman Galilei ya. Ya, Galileo ya, itu jadi gile ya. Itu beliau menemukan bahwa bumi ini kok bulat dibilang flat. Masuk penjara, dianggap kafir oleh gereja saat itu. Tapi sekarang kan berubah. Nah sekarang bawa-bawa ayat itu teman-teman kita. Ayatnya nggak ngomong gitu kok. Orang yang meyakini bumi flat atau bumi bulat dosa nggak?
Ada nggak kewajiban di Quran? Nggak ada. Jadi itu bukan masalah iman dan kufur. Ya? Oke, Bapak Ibu, kalau kita sudah paham akidah Ahlussunnah itu ciri-cirinya tidak meyakini Allah bertempat. Imam kita yang mengkompilasinya Asy'ari, Maturidi, At-Tahawi. Kemudian dalam ilmu hadis, dalam hadis Bukhari, Muslim, dalam fikih Syafi'i, sebelumnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Ya.